Itulah kenapa Rasulullah mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain sama seperti satu bangunan. Dia saling menguatkan. Jadi kalau ada saudara kita yang ditimpa musibah, kita merasakan apa yang dirasakan mereka, kemudian kita membantu mereka. Pertama kita empati, kita rasakan, kemudian kita simpati, kita bantu mereka. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Jadi, bila kita simpulkan pengajian kita pada malam hari ini, maka ada 5 sifat terpuji yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, apa tadi? Tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati, tidak sombong. Dan itu bisa dilihat dari sikap kita, dari lisan kita, dari perbuatan kita. Karena memang ada orang yang dia ngakunya tidak sombong, tetapi lisannya, perbuatannya, sikapnya menunjukkan ia sombong. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang berlaku sombong dan suka membangga-banggakan diri. Karena itu, jangan sombong, jangan bangga-banggakan diri. Hargai orang lain, jangan rendahkan orang lain. Itu yang pertama, tawadu. Yang kedua, qanaah. Apa itu qanaah? Nerimo. Merasa cukup dengan pemberian yang Allah berikan untuknya. Ikhlas dia. Berapapun Allah berikan untuknya, berapapun Allah kasih rezeki untuknya, dia terima. Ya, dan merasa cukup dengan itu. Ini orang yang qanaah. Tapi bukan berarti orang yang qanaah itu malas-malasan, bukan. Dia rajin bekerja, dia giat bekerja, tetapi berapapun hasil yang Allah berikan untuknya, dia ikhlas menerimanya. Berapapun itu. Karena orang-orang yang qanaah ini, dia sangat yakin dengan takdir Allah. Bahwa apapun takdir yang Allah tujukan kepadanya, Allah berikan kepadanya, itu adalah yang terbaik untuknya. Karena itu orang-orang yang qanaah ini, dia selalu bersyukur. Selain selalu bersyukur, dia selalu melihat kepada orang-orang yang di bawahnya dalam urusan dunia. Ya. Dalam urusan dunia dia sering melihat ke bawah. Unzuru ilaman asfala minkum wala tanzuru ilaman huwa fauqakum. Beliau, orang-orang yang qanaah ini, itu sangat merealisasikan hadis ini. Sering melihat orang-orang yang berada di bawahnya. Kalau dia punya mobil, dia bersyukur. Alhamdulillah saya punya mobil, orang-orang masih punya motor. Kalau dia punya motor, dia bersyukur. Alhamdulillah ya Allah saya punya motor, orang-orang masih pakai sepeda. Kalau dia punya sepeda, dia bersyukur. Alhamdulillah ya Allah saya punya sepeda, orang-orang ada yang nggak punya sepeda, ke sekolah pakai jalan kaki. Ada orang yang jalan kaki, dia bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kaki saya masih sehat. Dan banyak orang yang nggak punya kaki. Yang nggak punya kaki juga bersyukur. Ya Allah, terima kasih engkau nggak kasih saya kaki. Banyak orang yang dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Itu orang yang qanaah itu selalu bersyukur dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, qanaah. Yang ketiga, taat. Apa itu taat? Tunduk dan patuh. Apapun yang diperintahkan dikerjakan, apapun yang dilarang dia hentikan. Nah, ini taat. Dan taat ini kan tadi ada 3. Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Taat sama Allah, taat sama Rasul. Apapun perintah Allah, apapun perintah Rasul, laksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh Rasul, tidak dikerjakan. Ini yang pertama, taat sama Allah dan Rasul. Ya kan, kalau Allah suruh salat, kita salat. Kalau Allah suruh puasa, kita puasa. Kalau Allah suruh zakat, kita zakat. Yang kedua, taat sama pemimpin. Atiullah wa atiur Rasul wa uli amri minkum. Kalau kata pemimpin kita, ya kan, kalau kamu kendaraan pakai helm, ya berarti kita pakai helm. Itu taat sama pemimpin. Ya, kalau katanya di bawah 17 tahun nggak boleh bawa kendaraan, berarti yang anak-anak muda ini, yang kecil-kecil, itu jangan pakai motor kalau belum pakai SIM. Itu namanya taat sama pemimpin. Yang ketiga tadi, taat sama orang tua.
Ya, taat sama orang tua. Ya, coba bayangkan. Orang tua itu adalah orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Wa'budullah, sembah Allah. Setelah sembah Allah apa? Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat baik. Coba bayangkan, ya. Orang tua kita, terutama ibu kita. Ibu kita dulu hamil 9 bulan. Kita diajak kemana-mana. Setelah itu melahirkan, bersimbah darah melahirkan. Nanti yang perempuan pasti tahu gimana sakitnya melahirkan. Kemudian 2 tahun menyusui. Setelah itu kita disapi, disekolahkan, dididik. Mungkinkah kita tidak akan taat kepada mereka? Selama perintah mereka masih perintah yang baik, selama perintah mereka adalah yang tidak bertentangan dengan agama, maka kita wajib patuh kepada kedua orang tua kita. Itu yang ketiga, taat. Yang keempat, sabar. Apa itu sabar? Sabar itu ulet, tahan uji, tahan menderita, tekun, tidak mudah putus asa. Nah, ini sabar, ya. Dan sabar itu adalah salah satu penolong kita. Cara kita minta tolong sama Allah salah satunya dengan sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin." Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar, insya Allah Allah selalu bersama kita. Karena itu tadi juga kita bahas, sabar itu ada 4 pembagiannya. Ada sabar alat ta'ah, ya kan? Sabar kita dalam melaksanakan ketaatan, ya. Kemudian ada sabar alal maksiyah, ya, sabar kita menjauhi kemaksiatan. Godaan kemaksiatan itu luar biasa, tapi kita sabar bagaimana kita tidak terjerumus ke dalamnya. Yang ketiga, sabar alal musibah. Ya, kita tahu, ya kan, pasti kita di dunia ini akan ditimpa oleh banyak musibah. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl. Artinya, apapun musibah yang menimpa kita, baik yang ada di langit ataupun yang ada di diri kita, itu dulunya sudah ada di Lauh Mahfuz. Karena itu apapun yang menimpa kita, ya, kehilangan harta, banjir, gempa bumi, COVID dan lain sebagainya, apapun itu, sabar kita. Itu namanya as-sabru alal musibah. Dan yang keempat, as-sabru alal ni'mah. Ya, sabar di atas nikmat. Karena sejatinya kenikmatan yang Allah berikan pun itu merupakan ujian untuk kita. Ya. Ya. Bagaimana kita bisa menggunakan kenikmatan-kenikmatan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita diberikan harta oleh Allah, itu ujian. Bagaimana kita bisa menggunakannya dengan kebaikan, untuk kebaikan. Kalau kita dikasih mobil, dikasih motor, bagaimana mobil dan motor itu bisa kita bawa untuk kebaikan, untuk pergi ke masjid dan lain sebagainya. Yang kelima, sifat terpuji yang harus kita jaga dalam kehidupan kita adalah empati. Apa itu empati? Empati itu adalah merasa apa yang dirasakan oleh orang lain. Sikap mental merasa apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau ada orang lain merasa sedih gitu, kita merasakan kesedihan mereka. Kalau ada orang lain merasa bahagia, kita bahagia dengan kegembiraan orang lain. Ya, SMS lah, senang melihat orang senang dan susah melihat orang susah. Ini empati, dan empati akan melahirkan simpati. Ini penting, ya. Jangan hanya sekedar punya empati, ya, tetapi tidak punya simpati. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang, tapi tidak ada perbuatannya. Itu nggak ada gunanya, ya. Tapi punyailah sifat empati, merasa apa yang dirasakan oleh orang lain, tapi munculkan simpati. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain sama seperti satu bangunan. Dia saling menguatkan. Jadi kalau ada saudara kita yang ditimpa musibah, kita merasakan apa yang dirasakan mereka, kemudian kita membantu mereka. Pertama kita empati, kita rasakan, kemudian kita simpati, kita bantu mereka. Begitu. Jadi 5 sifat ini harus kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tawadu, qanaah, taat, sabar, dan empati. Terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa bertemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.